Sekarang ini mungkin kita gedeg banget rasanya kalau dengar nama AFC. Apalagi pas kita melihat struktur kepemimpinan dari mereka. Ketuanya dari Bahrain, sekjennya dari Malaysia, walah, ya udah lengkap. Ya, memang secara hakikat AFC ini seharusnya mengayomi semua anggotanya. Namun sebagaimana sifat dasar manusia, pasti nggak ketang sedikit memiliki rasa kecenderungan. Di mana itu pun bisa muncul dari rasa bangga atau kepentingan lain. Nah, baru-baru ini kita tentu tahu kalau Bahrain jadi satu negara yang disorot lantaran dianggap sebagai anak papa. Bahkan ex-ketua umum PSSI Muhammad Iryawan alias Iwan Bule ikut berkomentar soal Bahrain yang disebutnya pengecut. Hal ini tentu saja buntut dari Federasi Sepak Bola Bahrain yang mengeluarkan pernyataan resmi soal serangan di media sosial yang dilakukan supporter timnas Indonesia. Salah satu poin yang disebutkan BFI dalam pernyataan resminya yakni meminta FIFA dan AFC untuk memindahkan venue laga kontra timnas Indonesia pada 25 Maret 2025. Apalagi terbaru diketahui kalau Bahrain sekarang ini lagi mode meronta-ronta ke AFC. Sebab mereka disebut lebih memilih mengundurkan diri daripada harus main di Jakarta dengan alasan keamanan. Nah, keinginan Bahrain untuk bermain di luar Indonesia ini mendapatkan tanggapan keras dari Iwan Bule melalui media sosial Instagram pribadinya yang mengatakan bahwa keinginan Bahrain untuk memindahkan pertandingan di luar Indonesia sebagai sesuatu yang tidak adil. Ya nggak adil dong. Mana kan memang kandang, gantian. Dia juga menyebut bahwa alasan keamanan yang diajukan Bahrain sama sekali tidak berdasar, karena Indonesia selama ini telah mampu menyelenggarakan event-event besar. Maka dari itu, Iwan Bule pun meminta kepada Bahrain untuk tidak seenaknya sendiri dengan mengubah-ubah aturan yang sebelumnya sudah disepakati oleh semua pihak. Patut diakui memang bagi Iwan Bule membangun timnas Indonesia yang berprestasi tentu tidak bisa dilakukan secara instan. Untuk mencapai peningkatan prestasi seperti sekarang ini pun dulunya juga butuh proses yang terbilang tidak mudah juga. Di bawah kepemimpinan Iwan Bule, PSSI memilih Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia di antara beberapa pilihan termasuk Luis Milla. Dengan tekad ingin membangun tim nasional yang solid dan berprestasi, Iwan Bule menceritakan dirinya berserta jajaran PSSI yang melakukan pendekatan tidak formal sebelum kesepakatan dengan Coach Shin. Harapannya dengan menjalin pendekatan secara emosional, Sintayong mau melatih timnas Indonesia meski saat yang bersamaan mendapatkan tawaran gaji tinggi dari sejumlah klub di Cina. Hanya saja awal masa kepelatihan Sintayong di timnas Indonesia memang tidak berjalan baik. Sebab sepak bola sempat berhenti lantaran COVID-19 yang melanda hampir seluruh penjuru dunia. Iwan Bule juga menceritakan awal mulanya Sintayong menangani hampir semua kelompok umur timnas Indonesia, mulai dari U20, U23, hingga senior, termasuk juga program naturalisasi pemain. Tapi sepak bola tanah air saat ini benar-benar bergairah lagi, di mana selesai mengejutkan di Piala Asia 2023 level senior dengan lolos ke babak 16 besar, timnas Indonesia U23 juga berhasil melaju ke babak semifinal Piala Asia U23 2024 Qatar. Dan kini, skuad Garuda memiliki peluang besar juga untuk menembus tembok ajang bergengsi yakni Piala Dunia edisi 2026. Melihat performa timnas Indonesia saat ini, Iwan Bule mengaku bangga dan juga terharu. Dia pun yakin bahwa Sintayong akan terus maju. Dengan ukiran prestasi yang telah ditoreh meski selalu ada batu terjal yang harus dilalui, Iwan Bule meminta Sintayong untuk tidak mundur apapun alasannya. Siapapun yang berusaha menjatuhkan Indonesia harusnya sadar kalau negara ini sudah pernah dijajah ratusan tahun. Jadi nggak mungkin kita mudah menyerah. Walau kita kalah soal kelicikan, maka dari itu kita harus lawan pakai kualitas. Ya, PSSI saat ini sejatinya juga tengah melakukan upaya untuk menambah kedalaman skuad Garuda sendiri. PSSI tak berhenti bermanuver untuk mencari pemain-pemain grade A demi menambah tangguhnya tim merah putih di ajang bergengsi dunia ini. Selain itu, PSSI juga bergerak untuk meyakinkan AFC dan FIFA menyusul permintaan tak masuk akal Bahrain kemarin.
PSSI merespon hal itu dengan akan menginstal 100 CCTV di Stadion Gelora Bung Karno yang ditujukan demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam menonton pertandingan Timnas Indonesia. Hal ini jelas merespon ketakutan dan kekhawatiran Bahrain jelang menghadapi Indonesia di Jakarta pada Maret 2025 mendatang. Pada akhirnya, jika laga-laga kandang Timnas Indonesia lainnya berakhir dengan aman dan nyaman, maka ada kemungkinan AFC dan FIFA bisa diyakinkan agar Bahrain tetap melawat ke Jakarta. Upaya-upaya PSSI ini benar-benar membuat dunia salut, kagum, dan takjub dengan Indonesia. Meski bak habis-habisan dibodohi, tapi Indonesia tak pernah kehabisan akal untuk menunjukkan kualitas dari negaranya. Seperti makin bertambahnya pemain keturunan di Timnas Indonesia, membuat skuad Merah Putih mendapatkan sorotan dari sejumlah media asing, salah satunya dari EgyptTelegraph.com. Media asal Mesir tersebut tak sungkan memberi julukan Belanda Asia buat Timnas Indonesia. Dalam artikelnya, mereka menyoroti banyaknya pemain keturunan terutama dari Belanda yang memperkuat tim Merah Putih. Laman tersebut juga mengulas sejarah Indonesia yang sempat jadi jajahan Belanda, sehingga banyak pemain keturunan tanah air yang saat ini berada di negeri kincir angin. Tak sampai di situ, mereka juga menyebut jika yang dilakukan skuad Garuda saat ini mirip dengan langkah yang ditempuh Maroko untuk meningkatkan kualitas sepak bola mereka. Disebutkan jika Maroko juga sering memanggil para pemain keturunan mereka yang berada di Belanda untuk jadi tumpuan timnas mereka. Hasilnya, Maroko berhasil jadi salah satu kuda hitam di sepak bola dunia, bahkan mampu menyingkirkan Portugal yang diperkuat Cristiano Ronaldo pada Piala Dunia 2022 lalu. Lantas, dengan kesamaan seperti Maroko yang mampu tampil mengejutkan di Piala Dunia 2022, akankah Timnas Indonesia juga bakal bersinar dengan kehadiran para pemain keturunannya? Menarik dinantikan. Tapi terlepas dari apapun siapapun pemain baru yang akan datang, harapannya sebelum bulan Maret 2025 mereka semua bisa main dan membantu Timnas Indonesia. Namun sebelum ke sana, kami juga berharap Kevin Dijk sudah bisa main di bulan November nanti. Dan kalau soal peluang lolos, jelas 15 poin adalah misi berat yang harus bisa diraih. Dengan sisa 6 pertandingan yang ada, Indonesia paling enggak harus bisa ngumpulin paling enggak 12 poin, yang mana realistisnya 6 poin dari Cina dan juga Bahrain. Apakah bisa? Harusnya bisa. Karena pastinya pemain dan pelatih udah belajar dari kesalahan sebelumnya.